Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Tahukah kalian apa yang membuat gedung pencakar langit bisa berdiri tegak? Apa juga yang membuat pohon tegak dan kokoh tidak tumbang ketika dihempas badai? Ya, ondasilah yang membuat gedung pencakar langit tegak berdiri. Semakin tinggi gedungnya, semakin dalam ondasinya. Sebuah negara juga demikian. Negara membutuhkan pondasi agar mampu berdiri tegak dan kuat. Pondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, pondasi itu adalah Pancasila. Inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menopang tegak dan kokohnya negara Indonesia. Pancasila berarti 5 dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya, dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai 4 sila lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan praktik hidup yang dilandasi dasar ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan tidak bisa dipecah-pecah. Persatuan digambarkan oleh lambang negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bersatu dalam keragaman. Persatuan Indonesia mengandung persaudaraan yang diliputi suasana kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kerakyatan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan dilandasi dasar ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan kesucian. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila ketiga, keempat, dan kelima merupakan landasan politik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara mendapat dasar moral yang kuat. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Soekarno menyatakan bahwa dasar negara dalam bahasa Belanda yang disebut dengan filosofis grondslag. Artinya, fundamental filsafat jiwa pikiran dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Ketika itu, Soekarno menyampaikan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Pada kemudian hari, momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pada alinea keempat yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian sekarang sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara? Nah, supaya kalian tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menghayati dan mengamalkannya. Mari kita belajar bersama mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kita.